Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar benua Asia dengan benua lainnya, dengan tema letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita lanjut materi kita pada pertemuan kedua ini, mari kita bahas sedikit mengenai pertanyaan kilasan yang Bapak berikan pada pertemuan di minggu yang lalu. Yang pertama adalah, apa itu benua? Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas sehingga bagian tengahnya tidak mendapatkan pengaruh langsung dari angin laut. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai kenapa benua Amerika seringkali disebut sebagai benua. Nah, jawabannya di sini adalah karena di benua Amerika terdapat yang namanya suku asli mereka, yaitu suku Indian, dan suku Indian tersebut tidaklah berkulit merah. Akan tetapi terlihat merah karena ia melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Nah, itu merupakan ciri khas budaya dari kebiasaan suku di Amerika Serikat. Kita lanjutkan materi kita. Yang ketiga adalah tentang letak dan luas benua Afrika. Nah, secara astronomis, benua Afrika itu sendiri terletak antara 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Untuk luasnya sendiri, benua Afrika itu sendiri mencapai 30 juta kilometer persegi. Kita lanjut. Adapun batas-batas wilayah benua Afrika secara geografis itu sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan juga sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan secara geografis, benua Afrika itu sendiri terbagi menjadi 5 kawasan ataupun 5 wilayah. Yang pertama adalah wilayah Afrika bagian utara, wilayah Afrika bagian timur, wilayah Afrika bagian tengah, Afrika bagian selatan, dan Afrika bagian barat. Nah, sekedar informasi untuk anak-anak Bapak, di benua Afrika itu sendiri terdapat yang namanya gunung tertinggi. Gunung tertinggi yang ada di benua Afrika itu apa? Yaitu Gunung Kilimanjaro. Dan juga sungai terpanjang di dunia yang dikenal sebagai Sungai Nil. Kita lanjutkan. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang benua Afrika? Dan benua Afrika itu juga dikatakan sebagai benua hitam. Silakan nanti anak-anak jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak dapat mengetahui siswa-siswi yang aktif di dalam proses pembelajaran dengan menyertakan nama dan juga kelasnya. Kita lanjutkan. Yang keempat, letak dan luas benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak antara 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Nah, berdasarkan keadaan garis lintangnya, dapat disimpulkan bahwa ternyata benua Eropa ini merupakan benua yang berada pada belahan bumi bagian utara. Karena apa? Karena kondisi garis lintangnya berada pada posisi utara. Nah, ini tentu sangat berlawanan sekali dengan benua Australia yang berada pada belahan bumi bagian selatan. Nanti akan kita pelajari.
Selanjutnya untuk luasnya sendiri mencapai 10 juta kilometer persegi. Adapun batas-batas wilayah benua Eropa, yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik atau yang disebut juga sebagai Kutub Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Afrika, Laut Hitam, Laut Tengah atau yang dikenal juga sebagai Laut Mediterania. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, Pegunungan Ural yang merupakan batas antara benua Asia dan juga benua Eropa itu sendiri. Laut Kaspia, Laut Hitam dan juga Selat Bosporus. Yang keempat, batas sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Nanti, oke. Nah, di sini dapat anak-anak lihat peta ataupun gambaran benua Eropa yang merupakan satu daratan yang sama dengan benua Asia. Nah, ini dia. Ternyata benua Asia dan Eropa merupakan satu daratan yang sama. Ada yang tahu kenapa? Lihat ya. Nah, ternyata di benua Asia dan juga benua Eropa merupakan benua yang terhubung lewat daratan, dan keduanya membentuk satu benua raksasa yang disebut dengan Eurasia. Batas antara Asia dan Eropa sangat kabur, sehingga beberapa negara seperti Turki kadangkala dapat dimasukkan ke wilayah Asia ataupun ke wilayah Eropa itu sendiri. Adapun bentang alam yang sering dipakai sebagai pemisah kedua benua tersebut adalah Selat Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural, Pegunungan Ural, Novaya Zemlya. Nah, itu merupakan batas bentang alam yang sering dipakai sebagai pemisah antara benua Asia dan juga benua Eropa. Nah, kita lanjutkan kembali materi kita yang terakhir tentang letak dan luas benua Australia. Nah, berdasarkan gambar yang mungkin dapat anak-anak lihat pada video, ini merupakan gambar yang menjadi ciri ataupun penanda dari benua Australia itu sendiri. Nah, berdasarkan gambar tersebut, apa hal-hal yang mungkin dapat terlintas di pikiran anak-anak? Apakah itu mengenai hewan asli dari benua Australia yang dikenal dengan hewan kanguru, ataupun suku asli dari benua Australia, suku aborigin, ataupun bangunannya yang dikenal dengan bangunan Opera House atau yang dikenal dengan Sydney. Nah, mungkin benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang mungkin sangat mudah bagi kita semua untuk mengingatnya. Terlebih, benua Australia ini berdasarkan letak geografisnya sangat dekat posisinya dengan wilayah kita ataupun negara kita, negara Indonesia. Nah, dapat anak-anak saksikan peta wilayah Australia. Secara astronomis, wilayah Australia berada pada posisi 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan kondisi garis lintangnya itu tadi, dapat kita simpulkan atau dapat kita lihat bahwa seluruhnya ataupun keadaan letak geografis benua Australia itu sendiri berada pada posisi ataupun belahan bumi bagian selatan. Karena apa? Karena kondisi garis lintangnya itu tadi, lintang selatan dan lintang selatan. Hal itu tentu sangat berbeda sekali dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya tentang benua Eropa, yang mana
letak astronomis benua Eropa itu sendiri berada pada kedudukan ataupun posisi lintang utara, yang menandakan bahwa benua Eropa berada pada belahan bumi bagian utara. Untuk luas benua Australia itu sendiri mencapai 8.900 km persegi. Dan perlu Ananda ketahui juga bahwa benua Australia disebut juga sebagai benua baru karena ditemukan beberapa ratus tahun yang lalu oleh penjelajah dari bangsa Eropa. Sehingga tidak mengherankan beberapa suku ataupun ras yang dominan di benua Australia ini merupakan ras yang berasal dari benua Eropa, yakni ras Kaukasoid. Dan benua Australia ini juga merupakan benua negara ataupun negara benua karena wilayahnya hanya dikuasai oleh satu negara, yaitu Australia. Kita lanjut. Secara geografis, benua Australia itu tadi sebelah barat berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, kita lanjut. Memasuki tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini tentang apa? Kita lihat. Oke. Berdasarkan gambar yang tertera ini, di sini coba Ananda perhatikan gambar dari benua Australia tersebut. Sudah terdapat angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Apa tugasnya? Yang pertama adalah gambarlah benua Australia tersebut di buku latihanmu. Berarti gambar benua Australia yang tadi, yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang kedua, benua Australia terdiri atas 6 negara bagian dan juga 2 wilayah teritorial atau kawasan bebas. Sebutkan sesuai dengan gambar yang tertera di atas. Gambar yang tertera di atas tadi sebagai patokannya. Nomor 1 itu negara apa, nomor 2 negara apa, 3 sampai dengan 8. Ibu kotanya apa, dan luas wilayahnya berapa. Dan yang ketiga, apa yang Ananda ketahui tentang Great Barrier Reef? Coba Ananda jelaskan. Oke. Terima kasih Bapak sampaikan kepada anak semua. Kembali Bapak ingatkan untuk selalu mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat Ananda pahami dan juga pelajari. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.